Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Advanced Transformation. Oke, kita mulai dengan apa yang disebut dengan pivot point atau titik orientasi yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, jadi orientasi pada 3D pivot itu bisa berubah-ubah. Jadi di sini ada yang disebut dengan transverse orientation, ada lokal, ada normal, ada gimbal, ada view, dan ada cursor. Nah, global itu jadi arah X, Y, dan Z itu bersifat global. Jadi dimanapun itu, objek hanya akan mengikuti orientasi itu pada orientasi global seperti itu. Jadi untuk lokal, itu akan mengikuti orientasi dari lokal objeknya. Misalnya ketika objeknya dirotasi, dan ketika transfer orientasi itu menjadi lokal, maka orientasinya juga akan berubah. Jadi arah Z-nya itu akan berada di miring seperti ini mengikuti orientasi dari objeknya. Maka dia tidak akan lurus ke atas lagi, tapi akan mengikuti bentuk orientasi objeknya. Dan di sini juga ada disebut dengan pivot point atau yang kita sebut di video sebelumnya dengan titik orientasi. Nah, jadi di sini ada dengan disebut dengan bounding box center. Jadi bounding box center itu misalnya kita ingin menambahkan objek di sini dan kita ingin men-scale-nya, maka titik orientasinya akan berada di tengah-tengah di antara dua objek seperti ini. Atau mungkin berada di antara tiga objek. Nah, titik orientasinya akan berada di antara tiga objek tersebut. Oke, jadi ada titik kursor. Maka titik orientasinya akan pindah ke titik kursor. Jadi seperti ini. Ada individual origin. Jadi pivot point-nya atau transfer point-nya. Oke, kita sebut pivot point saja ya. Pivot point-nya akan pindah ke setiap origin pada objek. Jadi kita rotasi, maka rotasinya itu akan bersifat individu seperti ini. Baik scale dan pemindahan juga sama. Tapi kalau pindah ke global maka akan otomatis akan seperti ini. Oke, median point titik tengah di antara hampir sama seperti bounding the box. Dan ada active element. Jadi kita bisa memilih tiga objek misalnya dan menekan shift lalu mengklik kiri dan memilih active elemennya. Oke, jadi rotasi titik poinnya akan berada di origin yang kita pilih atau yang terakhir kita klik. Oke, untuk edit mode, untuk advanced transformation berikutnya itu berada di edit mode. Di edit mode, ketika kita ingin berubah bentuk dari suatu objek, kita bisa menggunakan dengan yang disebut extrude. Misalnya kita ingin mengextrude face-nya, kita tinggal klik face-nya yang ingin dipilih, lalu E, kita arahkan Y misalnya, lalu kita menskalanya, extrude. Jadi teman-teman bisa mengubahnya dengan extrude lalu seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa menggabungkannya lalu membentuk objek yang teman-teman inginkan. Jadi dengan ini teman-teman bisa merubah bentuk objek.
Dan di sini ada yang disebut dengan proportional editing. Jadi fungsinya adalah ketika kita mengaktifkan proportional editing, jadi ketika ingin mengecilkan suatu objek dengan scale misalnya, maka akan muncul lingkaran seperti ini. Jadi fungsi lingkaran ini adalah untuk mengatur sejauh mana vertex-vertex kita terpengaruh. Misalnya kita mengecil objek, nah maka vertex yang dalam ini akan terpengaruh. Jadi kalau kita tidak memakai proportional editingnya, maka hasilnya akan seperti ini. Hanya face-nya saja yang terseleksi saja. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.